Saudaranya sudah meninggal, dan 4,1 miliar dolar akan segera hilang, dan yang paling dia takutkan adalah masalah itu tidak bisa ditutupi. Jika masalah ini benar-benar tidak dapat ditutup-tutupi, dia takut dia hanya bisa menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kalau tidak, mereka yang memiliki banyak hubungan buruk sebagai VIP, tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, meski 4,1 miliar membuatnya terluka, jika uang ini benar-benar bisa membuat semua keluarga tutup mulut, maka dia tidak akan cemberut. Sekitar 1 jam kemudian, mayat itu tiba di Seattle. Jesse takut orang tuanya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, jadi dia tidak berani mengirim jenazahnya ke rumah tetapi mengirimkannya ke rumah duka terlebih dahulu. Setelah itu, dia secara pribadi pergi ke rumah duka untuk melihat saudaranya untuk terakhir kalinya. Atas kematian Alan, Jesse menyalahkan dirinya sendiri jauh di lubuk hati. Dia merasa bahwa dia telah membawa saudaranya ke dalam lingkarannya sendiri, namun gagal melindunginya dengan baik, dan akhirnya membiarkan dia kehilangan nyawanya karena terlibat dalam lingkaran ini. Saat dia melihat tubuh Alan di rumah duka, dia tidak bisa lagi mengendalikannya, memeluk Alan dan menangis dengan keras. Pemeriksa yang diundang oleh Alan bergegas menariknya dan berbicara, "Tuan muda, Anda harus mengendalikan emosi Anda, jangan terlalu sedih, dan tubuh tuan muda ketiga sebaiknya tidak kamu sentuh. Aku ingin mencoba mencari untuk melihat apakah ada petunjuk yang berguna." Baru saat itulah Jesse melepaskan mayat saudaranya dan mundur selangkah, menyeka air matanya sambil tersedak, "Pastikan kamu memeriksa semuanya untukku, jangan lepaskan petunjuk apapun." "Baik tuan muda." Pemeriksa buru-buru setuju untuk melakukannya dengan hormat. Kemudian datang pekerjaan otopsi yang sangat rinci. Penyebab kematian Alan adalah kematian karena syok akibat tembakan di jantung dan kehilangan banyak darah. Berdasarkan kondisi setiap luka, dan perubahan halus pada tubuh di dekat luka, koroner menduga urutan di mana Alan ditembak. Jadi, dia berkata kepada Jesse, "Tuan muda, dengan analisis saya, tuan muda ketiga seharusnya ditembak terlebih dahulu di kaki kanan, kemudian di kaki kiri dan bagian pribadi, dan luka tembak di jantung sebagai luka fatal secara alami di akhir." Jesse bertanya kepadanya, "Mengapa kaki kanan ditembak duluan?" Dokter forensik menjawab, "Karena ketika tuan muda ketiga tertembak di kaki kanan, kondisi ototnya lebih rileks, dan sepertinya dia langsung dipukul tanpa persiapan apapun. Tapi ketika kaki kiri ditembak, ototnya jelas lebih tegang daripada kaki kanan. Jadi bisa dilihat bahwa sebelum kaki kirinya ditembak, dia sudah bersiap-siap. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kaki kanan dipukul di depan, dan kaki kiri ditembak di belakang. Apalagi selain dahinya tergores, wajahnya juga mengalami luka, dan juga kehilangan 8 gigi. Spekulasi awal seharusnya pihak lain tidak bersenjata ketika mereka menjatuhkan gigi. Berbicara tentang ini, ahli patologi forensik memberikan sedikit pukulan dan menambahkan, "Tuan muda, menurut saya, tuan muda ketiga pasti telah disiksa secara tidak manusiawi oleh pihak lain di saat-saat terakhir hidupnya. Pihak lain harus berusaha keluar dari mulutnya untuk memaksakan beberapa informasi." Ketika Jesse mendengar ini, hatinya langsung menegang. Sebelumnya karena berita itu datang terlalu tiba-tiba, dan dengan orang Italia dia sangat diadu, sehingga otaknya sama sekali tidak mampu berpikir secara komprehensif. Setelah pengingat dokter forensik, dia langsung ketakutan dengan keringat dingin. Jika saudaranya telah memberikan informasinya kepada pihak lain sebelum dia meninggal, apakah pihak lain akan mengincarnya selanjutnya? Bagaimanapun, orang ini pasti kejam, membunuh saudaranya dan seluruh kapal orang, dan biarkan lebih dari 800 anggota grup Italia menghilang tanpa jejak. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kekuatan pihak lain jauh di atasnya. Jika pihak lain menemukannya, dia tidak akan bisa melawan. Selain itu, karena pihak lain telah membunuh begitu banyak orang,
Tidak ada alasan untuk berhenti sepenuhnya setelah membunuh orang-orang ini. Dia, sebagai dalang di balik layar, pasti akan berada di daftar pembunuhan pihak lain berikutnya. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menelepon VIP nomor 1 untuk meminta bantuan. Namun, saat dia menoleh ke telepon di tangannya, dia segera melepaskan ide itu lagi. Karena dia menyadari bahwa jika VIP 1 tahu bahwa dia tidak lagi mengendalikan situasi, kemudian dia mungkin tidak memilih untuk membantunya, dan mungkin akan memilih untuk membawanya keluar terlebih dahulu sebagai cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk menutupi masalah ini apapun yang terjadi, dan tidak membiarkan masalah ini diketahui oleh para VIP itu. Tepat ketika dia hendak meletakkan telepon, tiba-tiba berdering. Layar menunjukkan kata-kata VIP 001. Dia sangat gugup sehingga dia buru-buru menekan tombol jawab dan bertanya dengan hormat, berpura-pura tenang, "Tuan Muda Fei, apa perintahmu?" Di ujung telepon yang lain, suara seorang pemuda berusia 20-an berbicara dan bertanya, "Jesse, apakah barang yang saya pesan sudah mulai dikirim?" Orang ini adalah tuan muda yang paling disukai dari keluarga Fei saat ini, Zachary Fei. Zachary Fei adalah cucu tertua dari paman tertua Sinta, Daron Fei, seusia dengan Jesse. Keduanya berusia 27 tahun ini. Meskipun Zachary beberapa tahun lebih tua dari Sinta, tapi dia adalah keponakan sepupu Sinta. Ayahnya, Adam Fei, adalah sepupu tertua Sinta. Zachary muda adalah playboy yang berperilaku sangat baik dan kejam. Meskipun dia secara terbuka melayani di yayasan investasi keluarga Fei, tapi nyatanya itu hanya sebuah postingan. Sebagian besar waktu dan tenaganya dihabiskan untuk berburu dan mencari keseruan di atas. Ketika Zachary masih remaja, dia dikirim ke sekolah swasta terbaik oleh keluarganya, jadi berteman dengan sejumlah besar anak-anak kaya dari keluarga yang sangat istimewa. Beberapa anak kaya berkumpul untuk belajar bagaimana menghasilkan uang, bagaimana mencapai karir mereka sendiri, tetapi ada juga beberapa anak kaya yang berkumpul dan berpikir tentang bagaimana menemukan kesenangan dan kegembiraan. Zachary berasal dari yang terakhir. Dari masa remajanya, dia hampir tak tersentuh dan bahkan menjadi semakin terpelintir di dalam, secara bertahap mengembangkan hobi membunuh yang mengerikan, terutama pembunuhan sadis. Tetapi pada saat itu, Zachary, saluran dan kemampuan pribadi, kadang-kadang mendapat masalah, butuh bantuan keluarga untuk menyekannya, mau tidak mau harus ditegur keluarga dengan beberapa kata, jadi dia relatif tertahan. Hal yang baik adalah bahwa di antara teman-teman sekelasnya, ada Jesse yang cerdas dan berani. Di masa lalu, Zachary perlu memilih mangsanya sendiri, menipu mereka ke tangannya sendiri, dan setelah pelecehan itu, dia perlu memikirkan cara membuang mayat itu sendiri. Namun, Jesse mengambil inisiatif dan menyelesaikan semua kekhawatirannya untuknya. Jesse secara khusus akan mencari sejumlah besar mangsa untuk dia pilih, dan selama Zachary memilih salah satu dari mereka, dia bisa segera membawa orang itu ke tangannya. Setelah beberapa kali, Zachary menjadi pelanggan VIP pertamanya dengan nomor internal VIP 001. Setelah itu, Jesse secara bertahap menarik banyak anak kaya seperti Zachary. Semua memiliki mentalitas yang bengkok dan sesat, dan dia memiliki lebih banyak pelanggan. Dan rantai industrinya yang tidak bermoral secara bertahap meningkat dan berkembang. Dia menciptakan tempat khusus untuk orang-orang seperti Randall, tidak hanya untuk membiarkan orang-orang ini melampiaskan kebinatangan mereka tanpa rasa takut, tetapi juga untuk menyelesaikan semua kekhawatiran mereka, termasuk korps dan bukti yang semuanya ditangani dengan mulus. Hal semacam ini, melayani selera jahat orang kaya, tidak jarang di dunia ini.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.